Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Takdir Cinta yang Kupilih. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai ulasan dan juga prediksi alur cerita sinetron Takdir Cinta yang Kupilih, yang pastinya akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, Miss Novia merasakan jika tidak ada pergerakan atau keaktifan dari bayi yang sedang dikandungnya. Ya, tidak ada tendangan dan lain sebagainya membuat Miss Novia pun sedikit khawatir. Namun Miss Novia berusaha untuk berpikir positif. Mungkin jika dalam waktu yang singkat itu masih dalam kategori wajar. Namun jika sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu sama sekali tidak ada pergerakan dari janin tersebut, maka ada yang bermasalah. Dan tidak hanya itu, ketika salah satu ciri bahwa janin tidak berkembang dengan baik atau bisa dikatakan meninggal dunia adalah tidak ada pergerakan atau keaktifan dari bayi tersebut dan mengalami nyeri kram, dan yang pastinya itu sangat-sangat berpengaruh. Jika memang nantinya Miss Novia dengan terpaksa harus mengurat atau mengkurat janinnya tersebut, rahimnya tersebut, itu adalah keputusan yang memang sangat sulit. Namun apalah daya, jika dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi ibunya. Ya, mungkin ini semua juga karena Miss Novia yang terlelah hati, pikiran, dan juga fisik. Hal itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin. Dan tidak hanya itu pula, mungkin di balik ini semua akan ada sebuah hikmahnya, sehingga nanti Hakim dan juga Mama Indri tidak terus-terusan mengikut campur atau mengikut sertakan peran mereka dalam kehidupan Novia, karena sudah cukup bagi Indri dan juga Hakim yang selalu mengusik Novia dengan alasan bayi tersebut. Ya, memang mereka atau Hakim wajib bertanggung jawab dengan bayi tersebut, namun bayi tersebut belum lahir sehingga belum banyak keperluan, dan yang pastinya Hakim tidak perlu membuat Miss Novia selalu terbebani akan kehadiran Hakim. Karena bagaimanapun juga Miss Novia pun harus menjaga perasaan dari Jeffrey, yang dimana Jeffrey lah yang benar-benar membuat Novia menjadi wanita yang sempurna. Ya, meskipun tidak ada wanita yang sempurna, namun setidaknya Miss Novia merasakan lebih dari seorang wanita. Yang mungkin karena ia memiliki trauma yang mendalam, kemudian dipertemukan dengan laki-laki yang sangat tulus menyayanginya, dan hal itu pun sangat-sangat berdampak baik bagi kesehatan, pikiran, hati, dan perasaan. Dan ya, apapun yang berasal dari hati maka akan kembali dengan hati. Dan meskipun proses mereka pun cukup sulit karena terhalang restu dari Pak Arjuna, karena Pak Arjuna pun sampai nekat menyewa 20 pintu kontrakan untuk diberikan kepada Pak Asraf, namun Pak Asraf memang sama sekali tidak menerimakan persyaratan atau tawaran tersebut. Nah, sebelum lanjut video, langkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, Mimin juga menyarankan kepada kawan-kawan semua untuk menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan tidak hanya itu pula, di sisi lain dimana ketika Miss Novia yang memang mengetahui bahwa ia sedang berbadan dua setelah ia resmi bercerai dengan Hakim, nyatanya memang tidak semudah itu ya kawan-kawan. Ia benar-benar dihadapkan dengan situasi yang bertubi-tubi, dan mudah-mudahan saja kebahagiaan Miss Novia benar-benar akan ia temukan di depan nanti bersama dengan laki-laki yang menjaganya dengan tulus, meskipun Miss Novia belum tahu jika laki-laki yang saat ini menemaninya ada laki-laki yang menabraknya di 18 tahun yang lalu dan menyebabkan ayah kandungnya meninggal
dunia. Ya, mungkin memang sangat berat bagi Miss Novia saat itu. Namun, apakah kali ini Miss Novia masih menyimpan sebuah rasa kecewaan akan hal tersebut? Karena ketika Miss Novia bertemu dengan Pak Samsul pun, ya mungkin masih ada sedikit rasa kecewaan ya kawan-kawan. Sayangnya memang selama bertahun-tahun tidak ada kejujuran dari Jeffrey, padahal selama ini Jeffrey selalu ada di sampingnya. Mungkin itulah yang ada di pikiran Miss Novia, karena Miss Novia hanya membutuhkan sebuah kejujuran. Ia pun tidak pernah menuntut apapun kepada Pak Samsul. Ia sama sekali tidak melakukan apapun dendam kepada Samsul saat itu. Hanya ada rasa kecewa, karena Pak Samsul pun saat itu sudah menanggung hukuman. Ya, itulah yang Novia ketahui, jika Pak Samsulah orang yang telah menabrak Novia bersama dengan ayahnya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai ulasan dan juga prediksi alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini sampai dengan selesai. Dan bagi yang belum tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan mohon maaf bila kata ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.